Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 izin mempresentasikan tentang materi implementasi ajaran Islam dalam masyarakat multikultural. Jadi di sini adalah anggota kelompok dari kelompok 10, yaitu ada saya sendiri, Anggreni Dwi Puspitasari, dan kedua teman saya, Azizatul Amala dan Vira Janati Oktawiyandini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang karakteristik masyarakat multikultural. Nah, seperti yang kita tahu, di Indonesia ini memiliki berbagai macam ras, agama, suku, budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat di Indonesia ini disebut sebagai masyarakat multikultural. Jadi, secara tidak langsung, masyarakat multikultural ini adalah hakikat bangsa Indonesia yang harus diakui keberadaannya. Sehingga prinsip multikultural ini harus senantiasa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, secara etimologis, multikulturalisme ini terdiri dari 3 kata, yaitu multi yang artinya banyak, kultur yang artinya budaya, dan isme yang artinya aliran atau paham. Jadi bisa diartikan bahwa multikulturalisme ini adalah satu aliran atau paham tentang kebudayaan yang mengarah kepada keberagaman. Nah, Bergson dalam Abdul Fadil DKK tahun 2019 ini berpendapat bahwa multikulturalisme adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam ras, agama, suku, budaya, dan adat istiadat berhak mengekspresikan budayanya masing-masing. Jadi apabila di suatu daerah terdapat pemeluk agama yang berbeda, maka pemeluk agama tersebut berhak untuk mengekspresikan agamanya gitu. Nah, suku bangsa atau etnis di Indonesia ini kan sangat beragam dan berbeda. Jadi perbedaan ini pun sudah diwariskan dalam masa penjajahan Belanda sebagai salah satu strategi politisnya. Maka etnis di Indonesia ini lebih cocok disebut sebagai multi subetnis atau suku bangsa daripada multi etnis. Ini dilihat dari rasnya, suku bangsa ini pun tidak terlalu mencolok perlakuannya. Hanya dari bahasa dan budayanya saja yang terlihat. Itu juga karena sudah membaur karena perkawinan. Jadi perbedaan ras itu memang ada, tapi nggak mendapat perlakuan yang khusus. Jadi perlakuan yang khusus itu lebih kepada daerahnya, sehingga tetap disebut sebagai suku bangsa Indonesia. Maka dari itu, Indonesia ini lebih cocok disebut sebagai subkultur daripada multikultur berbasis etnis. Nah, contoh budaya di Indonesia itu ada budaya Jawa, Sunda, Batak, Dayak, dan budaya yang lainnya. Nah, bahkan qasidah dan nasyid itu kan merupakan budaya Arab, tetapi karena sudah masuk ke Indonesia, jadi sudah termasuk budaya Indonesia. Contoh lainnya juga ada barongsai yang asal dari Cina. Itu karena sudah ada di Indonesia, jadi masuk ke budaya Indonesia gitu. Selanjutnya, TM Amirin mengungkapkan yang lebih sensitif di Indonesia itu sebenarnya bukan multikultur, tetapi multi religi. Nah, perbedaan pemahaman antara pemeluk agama, bahkan perbedaan mazhab, aliran atau sekte dalam satu agama pun bisa terjadi. Dan ini tuh ada faktornya yang menyebabkan. Antara lain tuh ada kepentingan politik dan adanya faktor in-group dan out-group yang sudah sangat lama tertanam. Sebenarnya dalam keadaan normal, lazimnya tuh nggak terlihat adanya konflik antar maupun inter pemeluk agama. Semua pemeluk agama di Indonesia ini bisa hidup rukun dan berdampingan. Apabila ada konflik itu pasti ada faktor pemicu lainnya. Nah, untuk konflik yang biasanya muncul itu karena oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan agama. Padahal perbuatannya itu tuh jauh dari ajaran agama yang sebenarnya. Nah, keberagaman dalam beragama di Indonesia ini pada dasarnya akomodatif, terutama bila terkait dengan tradisi budayanya. Contohnya tuh Lebaran. Ini tuh nggak hanya dirayakan oleh pemeluk agama Islam, tapi pemeluk agama lainnya itu bisa ikut merayakan juga, tapi dengan caranya masing-masing gitu. Selanjutnya, strategi pembudayaan Islam dalam masyarakat multikultural. Nah, ketika Islam disebarkan di Indonesia, Islam ini dihadapkan oleh masyarakat yang sudah mapan, serta memiliki struktur yang sudah jelas dan kepercayaan yang mengakar kuat. Nah, Islam menjadi agama resmi masyarakat-masyarakat tersebut, tetapi terbukti tidak gampang untuk menggantikan kepercayaan-kepercayaan dan adat istiadat yang lama.
Rickles dalam Masnun tahun 2017 itu menggambarkan hal yang serupa mengenai dinamika dan watak subkultural Islam Indonesia. Jika saja ada catatan sejarah yang lebih memuaskan, maka orang tak akan ragu-ragu menarik perbedaan yang lebih kompleks dan lebih subtil antar berbagai daerah di Indonesia dan berbagai periode sejarahnya. Akan tetapi, bukti tidak utuh tentang permulaan Islamisasi saja itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Islam di Indonesia sejak dari mulanya tuh berinteraksi dengan konteks sosial setempat yang akhirnya membuahkan hasil sosial politik dan religius yang berbeda-beda. Nah, sebelum Islam masuk ke wilayah tertentu di Indonesia, ini tuh ada berbagai macam adat kuno dan kepercayaan lokal itu banyak dipraktikkan dan sangat menyatu dengan struktur sosial setempat. Tapi ketika Islam datang, ia dihadapkan dengan nilai-nilai lama. Beberapa di antaranya tuh mengandung unsur-unsur Hindu dan Buddha. Nah, bukannya membersihkan sepenuhnya anasir non-Islam, tetapi Islam justru mengakomodir unsur-unsur itu dan pada akhirnya disinkretisasi ke dalam tradisi lokal. Nah, contohnya yaitu keberadaan orang Islam Abangan sinkretik di Jawa dan penganut rite Teluk Sasak di Pulau Lombok. Ini tuh salah satu bukti Islam dipraktikkan berdampingan dengan kepercayaan-kepercayaan lokal yang mengandung anasir non-Islam. Nah, perbedaan perspektif dan pemahaman dalam menyerap dan menjalankan ajaran-ajaran Islam serta akomodasi agama ini ke dalam struktur lokal yang spesifik telah menyumbang pluralitas dan parokialisasi Islam di Indonesia. Nah, Soebardi dalam Masnun tahun 2017 ini menggambarkan pluralitas subkultur Islam di Indonesia. Realitas kehidupan Islam itu sangat pluralistik, karena seseorang bisa menjumpai berbagai perbedaan cara orang Islam menerima dan menjalankan ajaran agama Islam. Contohnya itu kelompok-kelompok ortodoks yang menjalankan kewajiban-kewajiban agama dengan penuh ketaatan. Tetapi di pihak lain, itu ada banyak sekali orang yang menyebut dirinya Islam, tetapi dia tidak mengetahui tentang hukum dan ajaran yang ada di dalam Islam. Jadi pengetahuannya itu sangat sedikit gitu dan tidak sempurna serta tidak bertindak tanduk menurut petunjuk agama mereka dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Islam hadir di Indonesia ini sebagai agama baru yang sebelumnya masyarakat di Indonesia ini sudah jauh lebih lama meyakini kepercayaan, animisme, dan dinamisme yang sudah melekat turun-temurun dari nenek moyang mereka. Tetapi sejak masuknya Islam ke Indonesia, Islam ini nggak pernah ngajak para pengikutnya dengan cara yang keras. Namun, Islam ini lebih mendekatkan diri kepada masyarakat dengan pendekatan secara halus. Contohnya tuh dengan memasuki kebudayaan mereka. Nah, ini adalah salah satunya tokoh Islam dalam Wali Songo di Jawa menyebarkan agama Islam dengan menggunakan wayang agar masyarakat lebih secara perlahan menerima dan memahami ajaran agama Islam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Fira Janati Oktaviadini ingin menjelaskan mengenai karakteristik Islam di Indonesia dan konsep ukhuwah Islamiyah. Karakteristik Islam di Indonesia. Dalam perkembangannya di Indonesia, Islam mempunyai berbagai pengalaman. Di masing-masing daerahnya memiliki budaya dan adat istiadat tersendiri. Sebagai contoh, dalam satu pulau saja bisa melahirkan berbagai budaya dan tradisi. Perjumpaan Islam dengan budaya atau tradisi lokal itu seringkali menimbulkan akulturasi budaya. Hal ini menyebabkan Islam mampu berekspresi secara beragam dan bervariasi sehingga kaya kreativitas kultural religius. Tetapi di wilayah tertentu terdapat penyimpangan dari apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dalam mengamalkan ajaran-ajaran dasar Islam. Alwi Shihab dalam Mujamil Qamar 2015 mengatakan bahwa cendekiawan kontemporer memperkenalkan Islam regional dan Islam universal. Islam regional ini banyak dipengaruhi oleh kawasan tempat keberlangsungan Islam dan mencerminkan ekspresi-ekspresi yang khas kedaerahan yang berwarna-warni tersebut. Sedang Islam universal merupakan substansi Islam yang diikuti seluruh umat Islam di seantero dunia ini yang tidak terpengaruh oleh apapun, baik posisi kawasan, perkembangan zaman, perkembangan budaya, maupun tradisi tertentu. Islam demikian inilah yang disebut bahwa Islam itu satu dan lintas batas. Sedang Islam regional tersebut selalu menunjukkan ekspresi yang dinamis sekali.
Islam region memang tidak mungkin bisa menghilangkan pengaruh daerah atau region tertentu. Tidak ada satupun agama yang mampu untuk melepaskan diri dari pengaruh tradisi yang diwujudkan masyarakat pemeluknya. Islam yang dipelajari dan dipraktikkan oleh orang Jawa berbeda dengan Islam yang dipahami dan dihayati oleh orang Sunda. Dalam skala yang lebih besar lagi, Islam yang dipahami oleh orang Timur Tengah berlainan dengan Islam yang dipahami oleh bangsa Indonesia. Mahasin dalam Mujamil Qomar 2015, Azyumardi Zura dalam Mujamil Qomar 2015 menjelaskan bahwa proses Islamisasi di Nusantara berbeda dengan Islamisasi di kawasan lain seperti Timur Tengah, Afrika Utara, maupun Asia Selatan. Hal ini disebabkan karena kawasan Nusantara yang jauh dari tanah Arab, sehingga pengaruh kawasan geografis terhadap keislaman seseorang terasa makin realistis. Sementara itu, Fauzan Saleh dalam Mujamil Qomar 2015 menilai bahwa proses Islamisasi di Indonesia dirasa terlambat karena posisi geografis yang jauh dari pusat penyebaran Islam. Ketika proses Islamisasi di Indonesia, dunia Islam mulai melemah dan dipengaruhi tasawuf. Andaikan proses Islamisasi di Indonesia ini terjadi saat Islam mencapai puncak kejayaannya sebagai superpower, maka karakter umat Islam di Indonesia lebih optimis dan progresif. Konsep ukhuwah Islamiyah secara etimologi, kata ukhuwah secara etimologi berasal dari kata dasar akhun. Kata akhun ini dapat berarti saudara kandung atau seketurunan, atau dapat juga berarti teman. Bentuk jamaknya ada dua, yaitu ikhwat, yang berarti saudara kandung, dan akhwan, yang berarti teman. Jadi ukhuwah secara etimologi bisa diartikan persaudaraan. Hasan dalam Arpanuddin 2016 berpendapat bahwa ukhuwah Islamiyah merupakan suatu hubungan yang terjalin antara sesama muslim tanpa membeda-bedakan status sosial, pendidikan, maupun tingkat religiusnya seseorang. Hubungan ini dapat terjalin antara keluarga, teman, sampai hubungan antar bangsa. Hubungan ini pun memiliki bobot religius. Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 ditegaskan bahwa setiap muslim adalah saudara. Maka, jika terjadi perselisihan, pertikaian, ataupun perbedaan pendapat, kita diwajibkan untuk mendamaikannya. Bahkan, terdapat hadis Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan ini. Hadis riwayat muttafaq alaih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, jangan saling membelakangi, jangan saling bermusuhan, jangan saling hasut. Jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak bertegur sapa dengan saudaranya di atas 3 hari. Hadis tersebut memperkuat ayat Quran di atas dan membuktikan bagaimana pentingnya menanamkan jiwa ukhuwah oleh setiap muslim. Jika setiap muslim menanamkannya, maka akan menciptakan masyarakat yang rukun dan damai. Tidak dapat dipungkiri, meskipun telah banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menegaskan pentingnya ukhuwah antar sesama muslim, masih banyak terjadi perselisihan antar muslim. Beragam faktor yang menyebabkan perselisihan seperti perbedaan pendapat dan penafsiran ini wajar dan manusiawi. Karena itu, menyikapi perbedaan pendapat itu adalah memahami berbagai penafsiran. Dalam Hadiyin 2017, untuk menghindari perpecahan di kalangan umat Islam dan memantapkan ukhuwah Islamiyah, para alim menetapkan 3 konsep. Yang pertama ada konsep tanawu, al-ibadah, keragaman cara beribadah. Mengakui adanya keragaman selama praktik ibadah, selama merujuk pada Rasulullah adalah maksud dari konsep ini. Keragaman dalam beribadah merupakan hasil interpretasi dari semua perilaku Rasulullah yang terdapat dalam riwayat hadis. Interpretasi pasti menimbulkan perbedaan-perbedaan untuk menyikapinya. Kita bisa mencari sumber yang jelas, yang lebih dekat dengan kebenarannya, dan dipercayai oleh banyak ahli. Terhadap orang yang berbeda interpretasi, kita harus mewujudkan sikap toleransi dan saling menghormati dengan tetap menjalin silaturahim. Yang kedua ada konsep al-mukhtiyu fi al-ijtihadi lahu ajrun, yang salah dalam berijtihad pun mendapat ganjaran. Maksud dari konsep ini adalah jika seseorang melakukan ijtihad, namun bentuk ijtihadnya salah, ia tidak akan berdosa. Ia akan tetap mendapatkan pahala selama tetap mengikuti pendapat ulama. Perlu diketahui bahwa yang menentukan seseorang berdosa atau tidak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan manusia. Walaupun begitu, kita harus tetap memperhatikan bahwa yang mengemukakan ijtihad atau pendapat merupakan orang yang otoritas keilmuan yang disampaikannya telah memauli ijtihad. Perbedaan dalam ijtihad adalah wajar, tapi jangan sampai mengorbankan ukhuwah Islamiyah yang terbina atas landasan keimanan yang sama.
Yang ketiga ada konsep la hukma lillah qabla ijtihadi al-mujtahid. Allah belum menetapkan suatu hukum sebelum upaya ijtihad dilakukan seorang mujtahid. Konsep ini dapat kita pahami bahwa pada persoalan-persoalan yang belum ditetapkan hukumnya secara pasti, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasul, maka Allah belum menetapkan hukumnya. Oleh karena itu, diharapkan para mujtahid dapat menetapkannya melalui ijtihad. Meskipun berbeda-beda, hasil ijtihad tersebut hukum Allah bagi setiap mujtahid. Tiga konsep di atas membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mentolerir adanya perbedaan dalam pendapat dan pemahaman. Karena kebenaran hanya milik Allah, sedangkan interpretasi tersebut bersifat relatif, sehingga banyaknya perbedaan adalah wajar. Perbedaan tidak harus menghadirkan pertentangan dan permusuhan. Jika terjadi permusuhan, sebaiknya dapat diselesaikan melalui islah, karena islah diperankan untuk menghilangkan pertentangan antar orang atau kelompok secara adil karena Allah semata. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf, dan untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Azizatul Amala. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Subbab yang akan kita bahas di sini adalah toleransi antar dan inter umat beragama. Hal yang pertama yang kita bahas adalah pengertian dari toleransi itu sendiri. Jadi, istilah toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolerar, yang berarti sabar terhadap sesuatu. Sedangkan menurut KBBI sendiri, toleransi itu merupakan suatu sikap atau perilaku yang mematuhi aturan di mana seseorang dapat menghargai dan menghormati sikap atau perbuatan orang lain. Jika ditinjau dari konsep sosial budaya, toleransi dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap suatu kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Selanjutnya, toleransi antar dan inter umat beragama. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin sangat menjunjung tinggi konsep toleransi umat beragama. Namun, ada beberapa umat Islam yang berpikiran radikal dan sempit. Mereka salah mengartikan jihad dengan perang. Ini dapat terjadi karena adanya keterbatasan akan ilmu. Hal ini dapat memperbesar peluang pemahaman yang salah atau kekeliruan ajaran agama Islam. Jika kekeliruan ini terjadi, dapat menimbulkan reaksi keras dari umat Islam yang berpikiran radikal tersebut dan tentunya ini melenceng dari ajaran agama Islam. Jadi hal ini harus dihindari. Selanjutnya, Islam hadir sebagai kedamaian dan menghindari berbagai macam konflik. Dalam pelaksanaannya, ada saja oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan Islam untuk melakukan sesuatu tindakan yang menimbulkan konflik. Di mana di sini yang salah adalah oknum yang memanfaatkan keadaan tersebut. Namun di sini Islam juga terkena imbasnya karena oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut. Nah, mengapa hal ini dapat terjadi? Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pemahaman atas ajaran agama atau bisa juga terjadi karena faktor emosional dari si oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut. Selanjutnya, Islam selalu mengajarkan untuk saling menghormati dan bertoleransi terhadap sesama, serta menjaga kesucian dan kebenaran agama Islam. Islam selalu mengajarkan kepada umatnya tentang kerukunan, persatuan baik internal maupun eksternal, dan saling menyayangi antar umat beragama. Islam juga mengajarkan nilai-nilai kesabaran dan kebebasan berpendapat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan bahwa sesungguhnya ada jenazah yang lewat di hadapan Rasulullah. Kemudian dia berdiri menghormatinya. Kemudian dikatakan kepadanya, sesungguhnya itu adalah orang Yahudi. Rasul pun menjawab, bukankah dia juga manusia? Dengan ini membuktikan bahwa Rasul pun mengajarkan umatnya agar senantiasa bertoleransi dan menghormati antar umat beragama. Poin yang terakhir, Islam menjunjung tinggi toleransi inter maupun antar umat beragama menjadi salah satu risalah dalam sistem teologi Islam. Toleransi baik inter maupun ekster umat beragama harus dipahami sebagai bentuk pengakuan bahwa di dunia ini terdapat berbagai macam agama dengan tata cara peribadatan yang berbeda-beda, sehingga kita harus bisa saling menghormati antara umat beragama agar
serta suatu kehidupan yang aman, nyaman, dan tentram dan damai. Sebab selanjutnya itu ada konsep moderasi Islam. Nah, yang bakal kita bahas di sini adalah arti dari moderasi itu sendiri. Moderasi berasal dari istilah Latin yaitu moderatio yang artinya kesedangan atau tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi ini memiliki arti pengurangan kekuasaan. Nah, kalau dilihat dari bahasa Arab, moderasi ini sama artinya dengan al-wasatiyah. Selanjutnya, menurut Al-Salami dalam Sauki Futaki tahun 2018, kata wasatiyah memiliki banyak arti atau padanan makna. Yang pertama itu ada dari akar kata wats berupa daraf yang berarti baina atau antara. Nah, yang kedua itu ada dari akar kata wasata yang memiliki banyak arti. Nah, di antaranya itu ada yang pertama berupa isim kata benda yang mengandung pengertian antara dua ujung. Nah, yang kedua itu ada berupa sifat yang bermakna khiyar, terpilih, terutama. Dan yang terakhir itu ada wasah yang bisa berarti al-adil atau adil, dan bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang berada di antara yang baik dan yang buruk. Menurut Masdar Hilmi tahun 2018, karakter penggunaan konsep moderasi dalam konteks Islam Indonesia diantaranya yang pertama itu ada ideologi tanpa kekerasan dalam menyebarkan agama Islam, yang kedua ada mengadopsi cara hidup modern dengan semua turunannya. Nah, turunannya ini yang termasuk dalam turunannya di sini itu ada sains dan teknologi, demokrasi, hak asasi manusia, dan sejenisnya. Yang ketiga ada penggunaan cara berpikir rasional, pendekatan kontekstual dalam memahami Islam, dan yang terakhir penggunaan ijtihad. 5 karakteristik bisa diperluas menjadi beberapa karakteristik yang lain seperti toleransi, harmoni, dan kerjasama antar kelompok agama. Sementara itu, menurut Hanafi dalam Sauki Petani pada tahun 2018, wasatiyah merupakan pendekatan yang komprehensif dan terpadu. Konsep ini menuntut umat Islam untuk mempraktikkan Islam secara seimbang di semua aspek kehidupan, dengan memusatkan perhatian pada peningkatan kualitas kehidupan manusia yang terkait dengan pengembangan pengetahuan, pembangunan manusia, sistem ekonomi, pertahanan, pendidikan, persatuan, dan lain-lain. Nah, contoh dari kemoderatan Islam yaitu Islam lahir sebagai penyeimbang agama sebelumnya yaitu Yahudi dan Nasrani. Di mana pada Yahudi titik berat agamanya itu dia termasuk agama yang keras, sementara Nasrani terletak pada titik agama yang lemah. Nah, sebagai contoh itu pada hukum kisos di agama Yahudi dan Nasrani diperbolehkan untuk membalas apabila ada orang yang melakukan kejahatan kepada kita, tapi untuk di Islam sendiri itu lebih diutamakan meminta maaf terlebih dahulu sebelum membalas perbuatan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, nilai-nilai ukhuwah Islamiyah dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Di sini ada 5 nilai ukhuwah Islamiyah yang harus senantiasa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ini ada menutup aib sesama. Manusia tuh nggak ada yang sempurna. Kita semua pasti memiliki aib. Maka dari itu kita harus bisa menahan diri untuk tidak membuka aib orang lain. Dan sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa membela kehormatan saudaranya, maka hal itu menjadi penghalang untuknya dari api neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi apabila kita memiliki teman dekat ataupun keluarga, dan kita mengetahui cerita mereka, baik itu yang buruk maupun yang baik, kita tidak perlu menceritakan lagi ke orang lain, dan itu adalah salah satu cara untuk menjaga kepercayaan teman kita dan menjaga kehormatan mereka gitu. Yang keduanya ada saling memaafkan. Nah, manusia ini kan sebagai makhluk sosial, kita setiap hari tuh berinteraksi dengan orang, dan pastinya tuh mungkin ada aja salah kata atau kesalahpahaman, karena manusia juga adalah tempatnya salah dan lupa.
Namun, sebaik-baiknya yang salah adalah yang segera menyadari, meminta maaf, menerima maaf, dan bertaubat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada dari Senin dan Kamis. Ampunan ilahi dilimpahkan kepada setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu, kecuali yang menyimpan dendam kepada saudaranya. Tentang mereka dikatakan, tunggu, 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 sampai mereka berbaikan. Hadis riwayat Muslim. Jadi apabila kita mempunyai salah kepada orang lain, kita harus segera menyadari dan meminta maaf kepada orang tersebut. Yang ketiga ada membantu sesama yang kesulitan. Nah, pasti di antara kita tuh lebih suka kemudahan daripada kesulitan. Tapi hidup tidak melulu tentang kemudahan, pasti ada aja kesulitan, pasti ada aja tantangan dan rintangannya. Seperti yang sedang kita alami saat ini, yaitu pandemi virus corona yang mengakibatkan perekonomian menjadi lumpuh, terus penyakit di mana-mana, kemiskinan merajalela. Nah, maka dari itu kita yang memiliki rezeki lebih, kita harus bisa memberikan kepada yang membutuhkan. Dan apabila tidak ada, kita cukup mendoakan saja. Selanjutnya yang keempat, ada berbaik sangka. Nah, berbaik sangka ini adalah akhlak yang wajib ada pada setiap orang yang beriman. Jadi berbaik sangka ini bukan berarti kita menghilangkan kewaspadaan terhadap kejahatan yang pasti terjadi gitu. Contohnya, contoh kecilnya itu adalah kepada orang tua kita. Apabila orang tua kita memarahi kita tidak boleh berprasangka bahwa mereka itu jahat. Tapi kita harus berprasangka bahwa mereka memarahi kita demi kebaikan diri kita sendiri. Gitu. Dan yang terakhir adalah senantiasa mendoakan. Nah, berdoa ini adalah kewajiban setiap muslim karena secara bahasa sholat merupakan doa. Tapi berdoa di sini tuh artinya adalah mendoakan setiap orang, baik yang masih ada maupun yang sudah meninggal. Nah, nilai-nilai ukhuwah tersebut harus tertanam dalam diri semua umat manusia agar tercipta kehidupan yang damai, aman, dan tentram. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.